Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Nur Muhammad, calon guru penggerak angkatan 11. Saya berasal dari SD Negeri Tirkarya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Ya, saya di sini akan membuat refleksi kritis, memaknai dan menghayati pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Intisari pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, saya akan bagi menjadi 4 di sini yang saya terap ya. Yang pertama yaitu pendidikan dan pengajaran. Nah, maksud pengajaran di sini yaitu memberikan pendidikan, memberikan ilmu yang bermanfaat untuk hidup anak-anak baik lahir maupun secara batin. Nah, pendidikan beragam jenis pengertiannya, ya bisa baik dilihat dari aliran hidupnya, dilihat dari aliran agama maupun aliran kemasyarakatan. Nah, dari makna tersebut mungkin cara mendidiknya juga pasti tidak akan sama. Sementara itu pengertian pendidikan di sini itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Nah, yang kedua, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara dalam menuntun tiga lampu diibaratkan pendidik ini sebagai seorang petani atau tukang kebun. Nah, anak-anak itu seperti biji tumbuhan, kemudian ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak tersebut bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur, kemudian mendapatkan sinar matahari yang cukup, airnya banyak, maka meskipun biji jagung tersebut adalah biji jagung yang kurang berkualitas, tapi jagung tersebut akan tetap tumbuh. Karena ada tuntunan dari seorang pendidik tadi ya, ada perhatian dari seorang pendidik tadi. Nah, demikian sebaliknya, meskipun biji jagung tersebut memiliki kualitas yang sangat bagus untuk tumbuh, tapi tanahnya gersang, kemudian perairannya kurang bagus, cahayanya tidak ada, maka yang terjadi biji tersebut tidak akan tumbuh. Nah, dalam proses menuntun ini, anak diberi kebebasan. Namun, pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Nah, di sini seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Jadi kesimpulannya di dasar-dasar pendidikan yang menuntun yaitu pendidikan bertujuan untuk menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki tingkah lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi di sini anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Jadi di sini maksudnya anak adalah kertas yang sudah ada garis atau gambar, namun masih samar-samar. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah untuk menuntun gambar tersebut, memperjelas gambar tersebut agar lebih jelas dan mungkin memperbaiki tingkah lakunya. Nah, yang ketiga ada di sini adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya di sini adalah kodrat alam yaitu tidak mungkin sekarang misalnya kita mengajar di alam gunungan itu tidak akan sama dengan alam pantai. Mungkin cara mengajarnya pun akan berbeda. Kemudian kodrat zaman ini tidak mungkin misalkan alamnya sama, nah zamannya tidak mungkin sama. Contoh misalnya Cianjur di tahun 1900 pasti akan berbeda dengan zaman sekarang di 2024. Nah, maksudnya kita juga harus mengikuti zaman yang terus update, terus berganti agar kita tidak tertinggal.
Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 pasti sangat berbeda dibanding murid di pengetahuan di akhir abad 20. Kodrat alam Indonesia dengan memiliki dua musim, serta bentangan alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan memiliki keberagaman dalam memaknai dalam menghayati hidupnya. Nah, yang terakhir itu adalah budi pekerti. Nah, yang keempat yaitu budi pekerti maksud Ki Hajar Dewantara yaitu budi pekerti juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta yaitu pikiran, karsa yaitu sikap sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama, yang paling utama untuk mengerti pendidikan sosial, karakter baik seorang anak, keluarga merupakan tempat bersemayamnya pendidikan yang sempurna bagi anak. Kecerdasan budi pekerti, keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam masyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai refleksi kritis modul 1.1 tentang memaknai dan menghayati pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.